Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan saya juga menyapa semua Bapak Ibu yang ikut ibadah online di mana saja Bapak Ibu berada. Kalau Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan, nanti keluarkan HP, share linknya. Hari-hari ini memberitakan firman jauh lebih mudah. Tinggal menggunakan HP dan jempol, ya, kemudian ada pulsanya, tek 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 tek, kirim ke 5 orang yang saudara merasa dia butuh kebenaran firman ini. Nah, juga saya mau Bapak Ibu Saudara tetap jaga protokol kesehatan, ya, sukacita. Dan ada beberapa yang tanya saya, Pak, orang Kristen boleh vaksin enggak? Saya sudah pelajari dan baca bersama dengan penatua yang lain, ya, khususnya Pak Ramli, salah satu penatua kita kan dokter. Kita mendukung pemerintah, saya dorong Bapak Ibu Saudara yang nantinya, sekarang belum saudara, nantinya ya kan, kalau diberitahu dan diinfo untuk vaksin, kita vaksin sama-sama. Ya, kalau misalnya kita lolos seleksi, kan ada beberapa kriteria yang nggak bisa, ya nggak apa-apa juga mengucap syukur. Jadi vaksin ini baik dan tidak bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Oke, hari ini kita masih dalam tema bertekun di dalam firman. Kenapa orang Kristen mesti bertekun dalam firman? Kenapa dari sekolah minggu sampai pendeta-pendeta mau orang Kristen baca firman? Karena firman itu berkuasa, firman itu adalah benih ilahi, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, Pak, kenapa iman saya lemah? Kenapa iman si tetangga kuat? Bagaimana caranya iman kuat? Tidak ada cara lain saudara selain saudara mendengarkan firman. Kemudian masukkan di hati dan pikiran saudara. Ini penting sekali saudara, ngerti tidak ngerti, saudara terus menanam benih firman. Karena firman itu berkuasa dan firman itu akan tumbuh. Jangankan firman saudara, pohon ceri di belakang rumah saya itu saja saudara, mungkin dibawa burung atau apa, kemudian jatuh di situ, tumbuh, kuat sekali. Saya searching bisa 40 tahun umurnya. Itu baru pohon ceri, ya, belum lagi benih. Jadi, coba lihat fotonya. Saya sudah masuk kepada, nah, sudah lihat, benih itu kuat sekali, ya kan? Kita taruh. Terus kemudian apakah saya setelah taruh 2 hari mesti saya kupas, kali lagi saya bantu dia kupas, atau dia hidup sendiri? Hidup sendiri kan, kalau saya bantu dia kupas dia malah mati. Jadi kalau saudara mau beriman, ya, tanam saja firman. Mau ada cabai rawit, tanam benih cabai. Mau ada tomat, tanam benih tomat. Dari iman kepada iman. Jadi sudah lihat, oh aku nih mau supaya lebih mengasihi. Baca dan selidiki firman tentang kasih. Dan responi dengan hati yang lembut, artinya tanah kita subur. Ya, beda sama tanah yang keras dan tanah yang subur. Yang di polybag cabai rawit saya tumbuhnya bagus. Yang di tanah yang agak keras itu sekalipun sudah 2 bulan masih kerdil. Nah inilah bedanya saudara, respon kita terhadap firman. Kalau firman bilang A, ya saudara lakukan. Jangan tunggu tahu banyak, ngerti dikit, lakukan dikit, ngerti dikit, lakukan dikit. Otomatis akan bertumbuh. Ya. Saudara mau diberkati, pelajari firman di dalam memberi. Praktekkan, kasih perpuluhan, kasih persembahan. Ya. Dulu orang bilang pendeta selalu susah dan miskin. Saya waktu jadi hamba Tuhan itu, ya memang saudara kami berdoa buat beras, berdoa buat kecap. Anak-anak kami bertumbuh di dalam iman dan persembahan. Tapi saya praktekkan, saya selidiki. Apa kunci rahasianya? Oh kita mesti murah hati, kita mesti menabur. Saya dengan Diuli menyisikan selain 10% perpuluhan, 10% lagi buat nabur. Terus naik jadi
20, 25, 30%, sekarang di atas 35%. Ya. Berkat yang saya terima setiap bulan, setiap hari, pokoknya disisihkan 30-40%. Dan Tuhan menumbuhkan iman kami tidak kekurangan, saudara. Sama sekali tidak kekurangan. Jadi saya mau dorong saudara dari iman kepada iman. Misalnya saudara sakit, selidiki. Sakit itu kan ada 3 jenis utama. Pertama karena kita menentang alam. Makan es krim 2 kilo, ya pasti saudara sakit perut. Ya kan? Nah itu dipelajari, ada hukum alamnya. Kita ini bisa tua dan meninggal, itu memang normal. Satu, jadi berarti mesti hidup sehat. Yang kedua karena dosa. Karena saudara kepahitan, karena saudara menyimpan dosa, itu membawa penyakit. Nah itu mesti dibereskan, ya. Kutuk-kutuk turunan dan sebagainya. Sudah bisa. Yang ketiga ini saudara, karena kecil kemungkinan, tapi ada situasi yang Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan, karena saudara cari penyakit. Tuhan izinkan itu. Ya. Contoh seperti saya, saudara, ya kan? Misalnya sudah tahu badan itu kalau kasih garam banyak gak bagus, tapi ada kuah baku teh, wah itu enak sekali, ya kan? Minum sesendok, minum setengah mangkok, minum semangkok, minum 2 mangkok, KO darah tinggi. Itu gak salah Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong? Salah orangnya, kurang penguasaan diri. Satu hari seorang hamba Tuhan di desa tanya saya, Pak kenapa ya pendeta di sini 4-5 orang semua kena paru-paru basah? Kenapa Tuhan izinkan itu? Saya wawancara, saya selidiki, iyalah malam-malam naik sepeda, naik motor, berembun terus, ya kan? Kemudian tidurnya di lantai tanah, jendela buka, panas, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, pasti KO. Jadi saudara mesti selidiki, kemudian lihat apa arahan firman. Firman itu komplit, gaya hidup kita, ya kemudian suasana hati, itu yang paling penting. Kenapa disebut hati yang gembira adalah obat? 2 hari yang lalu di grup keluarga kami, adik saya kirim tentang harus senang, bahagia, optimis, pikiran kita jalan sebagainya. Banyak sekali uraiannya. Saya kasih 1 ayat firman, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu memang sudah ada dalam firman. Mau viral seperti apa, ya kan? Kita lihat kebenarannya ada di Alkitab. Jadi langkah yang pertama, saudara, ya mau bertumbuh imannya, dengarkanlah firman. Bertekun dalam firman itu artinya dengarkan firman, baca firman, terima firman. Tanam terus benih itu. Tiap-tiap hari, ngerti tidak ngerti. Jangan tunggu ada waktu senggang. Dengan konsisten, saudara tiap hari mesti tanam benih. Karena 1 hari kalau lagi galau, saudara, ya gak bisa lagi baca Alkitab. Itu otomatis timbul di hati. Otomatis, saudara. Contoh, kalau rumah kebakaran, tetangga pula 2 pintu dari kita, mana sempat lipat tangan tutup mata lagi. Saudara, jadi itu tindakan diarahkan oleh Roh Kudus lewat hati nurani berdasarkan iman. Kalau kita isinya firman tiap hari. Ya. Misalnya, konflik sama suami, istri dan sebagainya. Saya tadi malam ada selisih paham. Tapi saya bersyukur dia Iuli, dia gas, saya gas lagi. Kemudian sebentar aja dia sudah berespon benar. Kalau dulu kami ini sembuhnya bisa berjam-jam, saudara. Ini bisa hitungan menit. Bagus. Dari mana datangnya? Dari firman mengarahkan kita. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertumbuh dalam Tuhan, pertama dengarkan firman. Berikutnya, ya, yang kedua, ya ayatnya dulu, ya Roma 10 ayat
17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin saudara? Gak ada solusi lain. Hari-hari ini saat teduhnya bagus, ada video 1,5 menit yang dikirim. Nah, saudara dengarkan. Kalau kuotanya habis doakan, prioritaskan kuota. Ya, saudara kalau menahan makan bakmi 2 kali sudah aman kuotanya sebulan. Iya kan? Jangan kasih alasan ini dan itu. Wah Pak, susah lagi gak ada. Ya udah doa, ya kan? Pasti Tuhan siapkan. Kalau saudara karena rindu dan cinta firman. Bagus sekali sudah ada waktu dengerin, doain. Jangan izinkan terlalu banyak drama Korea masuk di pikiran saudara. Ya, saya tidak menentang itu, tapi saudara apa yang kita lihat akan keluar seperti itu. Pasti respon otomatis saudara. Coba kalau saudara suka main game, ya anak-anak yang suka main game, dia salah dikit mau emosi itu, karena memang sudah kebiasaan gerak cepat. Ting, 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 ting. Nah itu senggol bacok punya, ya kan. Makanya anak-anak tidak disarankan main game. Pasti saudara itu ada efeknya, merubah perilaku kita. Yang berikut saudara langkah kedua, ini ada pertanyaan menarik. Pak kan katanya mesti beriman dulu baru mujizat. Tapi kadang-kadang mujizat dulu membuat kita beriman saudara. Buat orang-orang yang baik rohani, ya, Tuhan bekerja sama dengan kita. Tuhan nyatakan kuasanya, kemudian membuat iman kita tumbuh. Yang penting kita percaya. Coba ayatnya Markus 16:20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan turut bekerja sama firman-Nya. Yang mimpin siapa? Firman. Tuhan turut bekerja. Apa maksudnya? Tuhan sama firman itu sama. Tapi artinya Tuhan itu meneguhkan. Orang-orang yang berjalan sesuai firman, janji firman, Tuhan mengerjakan mujizat. Jadi kadang-kadang kita gak lihat, Pak gak beriman Pak, gak apa-apa, baca saja firman, percaya saja. Lihat mujizatnya. Saya dan keluarga sudah alami. Kadang-kadang doa sampai kita lupa, tapi kemudian itu digenapi. Ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada begitu banyak peristiwa yang mustahil menjadi nyata. Mulai dari Tuhan turut bekerja meneguhkan. Karena Tuhan bela firman-Nya, saudara. Jadi sekali lagi ya, percaya tidak percaya, ada iman tidak ada iman, baca dan lakukan, baca dan lakukan. Saudara akan lihat Tuhan turut bekerja. Ulangi, Tuhan turut bekerja. 1, 2, 3. Tuhan turut bekerja. Sepanjang yang saudara pegang itu firman, percaya Tuhan turut bekerja. Pasti itu, saudara. Berikut yang ketiga. Nah, mulai setelah kita lihat Tuhan turut bekerja, ada proses iman kita bertumbuh dan percaya. Ini langkah yang berikut, kita lebih dewasa. Kita ada kuasa dan otoritas. Ini ada kisah Yesus menghardik pohon ara. Saya bacakan ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Dulu waktu saya pertama belajar Alkitab, pertama bertobat saya baca ini, saya berpikir, waduh ganas sekali Tuhan Yesus nih. Lapar ke pohon, gak berbuah, dihardik sampai kering. Wih, sakti ini Tuhan orang Kristen, saya pikir kan.
Terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya saya jadi pendeta. Saya pergi selidiki, karena penasaran. Saya cari sejarah, saya selidiki, oh rupanya penjelasan teologisnya adalah pohon ara itu punya musimnya. Misalnya musim duren, musim duku. Waktu Yesus lewat di situ, semua pohon ara mestinya berbuah. Yang satu ini tidak ada buahnya, jadi ini tidak normal. Tidak berbuah pada musimnya. Yesus tidak suka ketidaknormalan. Ya kan? Semua bekerja, kita gak bekerja. Tubuh kita ini oke, tahu-tahu ada benjolan di sini gede. Itu abnormal. Nah, Tuhan kutuk. Semua abnormal kita bisa hardik, saudara. Ketidaknormalan itu dikutuk. Jadi dari situlah Tuhan bilang, kamu kalau memang gak mau berbuah, tumbuh sini habis waktu, ya udah. Tapi ada perumpamaan yang lain, ada pohon yang tidak berbuah, terus murid-muridnya bilang tunggu tahun depan aku pupuk lagi dan sebagainya. Kalau dia tidak berbuah baru tebang, itu oke, ya kan? Nah, menurut saya peristiwa ini Yesus sengaja show, memberitahu, melatih murid-muridnya bahwa murid-muridnya, saya dan saudara termasuk itu berkuasa atas pohon, atas binatang, atas bumi ini. Kalau kita percaya, itu dia poinnya. Coba lihat saudara, apa yang Yesus ajarkan setelah ini. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu katanya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Ini yang Yesus mau ajarkan. Kadang-kadang kalau dia kasih tahu kita kan nggak ngeh. Jadi contoh, saksi nyata gitu. Saya pernah lakukan ini sama satu mahasiswa. Di kantor, dia berdebat terus tentang Yesus ada gak ada. Terus saya dapat iman dari Roh Kudus, awas, pimpinan Tuhan. Saya bilang, sekarang gini, daripada kita berdebat bagaimana cara masak ayam rebus, ayam goreng, ayam kunyit, ya kan? Saya kasih makalah banyak-banyak. Saya bilang tuh enak, kamu bilang gak enak. Bagaimana caranya supaya kamu tahu? Makan Pak, nah, saya kasih makan, ya kan? Jadi kamu terima aja. Kamu kan sudah yakin dan mau terima. Kamu kesini karena tertarik sama Yesus kan? Ya, kamu terima. Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan bilang, saya kasih ayatnya lagi. Mengaku di mulut, percaya di hati. Roma 9 ayat 9 dan 10. Oke, siap ikuti saya? Siap. Setelah terima, saya tantang dia, langsung dibaptis Roh Kudus. Dia memang sudah haus dan rindu. Dia langsung terima bahasa roh. Beberapa menit setelah dia terima Yesus. Habis itu saya suruh berdiri jauh-jauh, ya. Ada orang di belakangnya, saya bilang, Tuhan urapi anak ini, pang. Dia tidur, direbahkan oleh Tuhan cukup lama. Sejak itu sampai hari ini, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia rajin baca firman. Saya chat dia sekarang, anak itu di Jogja. Ya kan? Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita ya, menunjukkan kuasanya, konfrontasi. Saudara mesti siap, kalau ada yang kesurupan, ya jangan ya kan. Suruh mesti percaya, roh dalam saudara itu berkuasa dalam nama Yesus, usir kuasa gelap itu. Tunjukkan kepada dunia. Nah ini bicara iman saudara. Kalau tiap-tiap hari baca firman, praktek, mulai dari doakan orang sakit gigi, terus menerus, sampai saudara hardik sakit penyakit, ya bertumbuh. Saya juga melatih diri saya bertumbuh. Bulan lalu saudara waktu saya lagi main HP baring-baring, komunikasi dengan Tuhan, ya kan saudara.
Tuhan bilang tiba-tiba, kamu doakan Pak Cet, dia kena COVID. Nah, kan saya walaupun beriman, saya tidak nekat. Ya kan? Saya doakan, habis itu saya chat dong Pak Cet. Pak, apakah Bapak sehat? Jangan bilang, hei Pak, Bapak kena COVID ya, Tuhan bilang, wah bahaya. Bisa sesat, ya kan, Tuhan gak pernah salah, kita ini bisa salah dengar. Receiver kita kadang-kadang kena angin boicung. Gak tepat dia, ya kan, jadi saya chat dia, Bapak sehat? Puji Tuhan sehat, dia bilang, oh ya puji Tuhan, saya doakan Bapak sehat, bla bla bla. Selesai, 3 hari kemudian, saya dengar dari Pak Santo, dia chat, Pak Cet ngobrol, Pak Cet bilang positif COVID. Lalu ada rekan misi Pak Cet meninggal dunia kena COVID. Jadi Amerika memang sudah banyak yang kena, ya saudara. Nah saya langsung chat, kan, Bapak oke gak? Yang itu saya dengar meninggal, oh iya katanya. Terus kemudian saya bilang, Pak, Bapak kuat ya, Tuhan sudah beritahu bahwa Bapak kena COVID, Tuhan tahu itu, tapi Bapak pasti akan sembuh. Saya chat, saya kuatkan dia, terus mungkin dia sesak nafas atau apa, saya gak tahu, dia susah mungkin kan, saya rekam suara supaya dia dengar suara saya, supaya imannya tumbuh. Saudara kadang-kadang kita kena gak apa-apa, tapi kalau yang agak berumur gitu kena, bisa lelah, ya kan. Lalu dia balas WhatsApp saya, ya. Saya ada kirim ke Yulven, ada gak WhatsAppnya Pak Cet? Jadi dia bilang gini, ya Tuhan baik sekali, betul, saya lagi cek dan Bapak tanyakan saya kalau saya sehat itu pada 16 Desember. Saya jawab iya sehat, tapi malam itu tanda COVID mulai, ya batuk dan sebagainya. Terima kasih atas doa, penyakit ini tidak akan tahan lama dalam tubuh saya. Tuhan luar biasa, oh bangkit imannya, semangatnya. Terus saya kasih firman, ya doakan. Cukup lama, dia butuhkan waktu hampir sebulan buat pulih, tapi puji Tuhan sekarang sudah pulih. Nah, poin saya adalah saudara, kita ketika terus-terus bergaul sama Tuhan, Roh Kudus, baca firman, Tuhan akan pakai hidup kita, ya, bukan sekedar buat kita, tapi menguatkan yang lain, mendoakan, meneguhkan, termasuk buat diri kita. Saya mau dorong saudara, ya, mesti bicara kepada tubuh saudara juga. Jantung, terima kasih ya, sudah bekerja dengan baik dan buat aku sehat. Aku janji akan jaga kamu. Ya, dalam nama Yesus kamu normal. Waktu ngomong gitu terus sama jantung, waktu saudara mau makan santan mesti pikir 3 kali, ya kan? Ya dong, saudara mesti kerja sama. Ginjal, kamu sehat ya, baik. Hati kamu baik. Mesti ngomong sama dia. Oh ya saudara, itu berkuasa. Saudara tahu pinggang saya ini kan divonis mesti begini dan begitu, saya kasih tahu terus. Setiap kali ingat saya kasih tahu, dia baik saudara. Ini sudah 3 tahun, tidak pernah kambuh. Lagian saya sudah setahun gak bisa ke dokter. Dulu suruh terapi 2 minggu sekali, ini gak terapi lagi, oh takut aku terapi, ya kan. Masa suasana sekarang, bagaimana aku terapinya? Senam, kemudian kasih tahu, ya kamu ligamennya multiplikasi ya, sel ini multiplikasi, saya akan banyak kasih sayur dan air supaya bahannya cukup buat kamu produksi. Mesti kerja sama, kalau kita ngomong, wih sakitnya hati ini, wih pedih inian. Ya. Itu akan mempengaruhi hormon kita, percaya saya saudara, ya kan. Kita ini punya kuasa dalam perkataan kita. Tuhan tadi bilang, kalau kamu yakin, kamu percaya, kamu katakan, hal itu akan terjadi. Jadi ucapkan hal-hal yang baik, ya, dan biarkan firman bekerja dalam hidup kita, dalam keluarga, keuangan kita. Apa-apa ngomongnya jangan buru-buru hal-hal yang tidak baik.
Yang terakhir, lihat apa kata firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman, ya kan? Jadi mesti konsisten melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Tuhan mengumpamakan orang yang dengar firman dan melakukan itu kayak bangun rumah. Jadi bangun rumah itu gak jadi sehari, ya kan? Fondasi, terus, mesti bangun di atas batu. Jadi ada kerja, gak ada kerja, tiap hari saudara dengar firman, dengarkan. Itu seperti membangun, menyusun fondasi hidup saudara di bidang keluarga, ya, keuangan, didik anak, kan sudah ada pelajarannya. Kalau gak ada, cari saudara, minta di internet, di YouTube banyak. Pak nanti sesat, jangan takut. Sepanjang itu kalau saudara ragu-ragu tanya, Pak khotbahnya Pak ini oke gak? Tanya PKS saudara. Jangan takut sesat. Misalnya Pak Heri ini anak saya, dia umur 5 tahun. Terus saya kasih tahu dia, ya kan? Tapi dia salah paham. Apakah saya akan pukul dia? Enggak dong. Saya bapak yang baik, saya akan beritahu lagi dan beritahu lagi. Tuhan tuh begitu. Kita bisa salah paham nggak sama firman-Nya? Iya bisa, tapi Tuhan akan beritahu. So, jangan takut sesat, jangan salah. Ya, karena Anda orang bilang, Pak nanti takut salah tafsir, jadi tidak usah bacolah Pak, pening. Nah, itu. Aneh-aneh ini orang saudara, ya untung jemaat kita semua baik-baik. Ya. Yang aneh-aneh itu yang baru mau percaya, yang dari ya pokoknya gitulah saudara. Gak apa-apa, kita beritahu, kasih tahu saudara. Jadi mesti jadi pelaku firman. Nah, waktu saya susun ini, Roh Kudus ingatkan saya, semua kita juga mau taat, tapi kadang-kadang gak bisa, ya kan? Oh mau ngampuni tapi panas hati, kagetlah dulu. Tunggu agak tenang, ya kan? Tunggu besok, tunggu malam, habis itu lupa, simpan di sini. Harusnya kan dalam hitungan detik kita minta maaf. Tapi kadang-kadang kita ego, ya kan? Suruh memberi, suruh nabur, kagetlah kebutuhan banyak. Kita cenderung menunda-nunda. Suruh kita telepon ini kuatkan, nantilah banyak kerjaan lain dan sebagainya. Nah, apa penolong untuk kita bisa lakukan firman? Ada 3, KPR. Nah, KPR bukan kredit perumahan rakyat, saudara, ya kan? Saya bikin gini supaya saudara gampang ingat. Pertama adalah komunitas, ya, komunitas orang percaya. Istri, suami, anak, ya, rekan, itu penting sekali mengingatkan. Saya pernah divonis penyakit, ya, kemudian wah orang duga macam-macam, kanker lah, gini lah, gitulah, ya kan. Wah saya gak bisa tidur, lagi tunggu hasilnya. Seminggu kurus 4 kilo, stres. Dicegat di rumah sakit, gak boleh pulang Pak katanya, bertahun-tahun yang lalu. Jadi jam 2 pagi stres lah, gak bisa tidur. Nah Yuli kan tidur, dia bangun, dia lihat saya gelisah. Sudah, jangan cek Google, kan kita cek tanda-tanda ini, ya, halo dokter, gitu. Terus tambah cek, tambah pusing, percaya saya saudara, karena banyak kemungkinan kan. Dia buka Alkitab, nih baca Mazmur. Akhirnya saya baca saudara, ya kan, komunitas yang mendukung saya baca, tidurnya, akhirnya keluar analisanya, saya stroke ringan. Tapi sudah sembuh, gak usah operasi, sudah ngering. Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Terus cari akarnya, akarnya karena saya tiroid dan darah tinggi. Diperbaiki, oke sampai sekarang. Apakah itu salah Tuhan? Enggak, pertolongan Tuhan. Kalau enggak Tuhan jaga, saya sudah
berat urusannya, ya kan. Tanda-tandanya cuman saya susah kencing baju bangun pagi, terus malamnya sakit sekali. Ini kenapa? Waktu itu saya gak perhatian seperti sekarang, gak ngerti. Tapi ada komunitas yang menguatkan. Terus ada pertolongan Roh Kudus. Nah ini saudara, ini baru dialami 2 minggu lalu. Jadi saya 2 minggu lalu kan ke Jakarta, sudah 9 bulan di sini, makan sehat, olahraga, kegiatan kurang. Nah di Jakarta itu kan jauh-jauh kan, jadi gak bisa pulang cepat, kemudian makan gak bisa di rumah, makan di restoran. Di rumah saya sudah gak pakai bicin lagi. Sudah bertahun-tahun. Jadi di restoran kan kita susah. Jangan pakai bicin lah, garam dikit, lama-lama yang masak, yang order bilang, Pak maaf, bumbu kami sudah paketan dari dapur. Ya kan? Sudahlah makanlah. Makan sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Satu kali saudara, malam saya tes darah 150, bawahnya 100. 1 jam lagi 170. Bawah 100, terus 185, saya mulai panik malam-malam. Begitu saya panik, tes lagi 200 lebih di bawah 120. Oh ini, aku bilang sama Yuli, pakai baju, bawa aku ke IGD. Karena saya pernah stroke, jadi takut kan saudara, ini bahaya, ini kenapa naik terus. Ya kan, Gideon, Samuel bertiga diangkat lah, ditarik. Karena sebenarnya itu tidak lemas, tapi karena takut jadi lemas. Sudah tidak mikir COVID, yang kayak gitu. Ya kan, bisa KO punya. Nopek lebih di atas, di bawah cepek lebih. Sudah sakit sekali semuanya. Bawa, kemudian dokternya langsung EKG, cek. Bapak tenang. Gak ada tanda-tanda stroke dan sebagainya. Terus kemudian penuh IGD rumah sakit. Gideon berdiri di sini, ini tirai, terus ada sebelah batuk terus. Sementara saya baring, susternya datang, Akong positif ya. Positif apa? Positif kena virus. Jadi mau pindah kamar di atas, kamar semua penuh. Akong juga boleh balik di sini be. Gideon langsung mutar sebelah sini. Nah, ini kan posisi kejepit. Rumah sakit gak ada kamar tapi darah saya tinggi. Di tes waktu itu di rumah sakit 198, atasnya bawahnya saya lupa. Roh Kudus ingatkan saya, beritahu hati kamu tenang. Beritahu tekanan darahnya, oke, saya kasih tahu. Ya, setengah jam, dokternya kan belum sempat bertindak karena kacau sekali, banyak sekali, ya kan. Terus ukur lagi, turun, ukur lagi, turun. Dokternya bisikin saya, Bapak pulang aja, jangan di sini. Ini oke nih, daripada di sini lebih rawan, ya kan. Terus dia kasih resep obat penenang, belum minum, pergi ambil kan mesti pergi beli. Dia kasih resep obat penenang. Kemudian ambil pulang. Dokternya bilang kalau gak sembuh 5 hari Bapak ke spesialis jantung. Jangan ke IGD rumah sakit hari-hari gini. Ya, tapi dugaan saya Bapak gak apa-apa, ini cuma pola makan aja keasinan. Dia bilang, Bapak makan apa? Saya pikir-pikir gak ada. Oh iya 2 hari lalu aku minum kuah baku teh 2 mangkok. Itulah itu. Jadi saudara, ini saya lalai ya, tapi Roh Kudus ingatkan saya. Ada satu lagi, waktu perjalanan Gideon nyetir ke rumah sakit, Tuhan ingatkan untuk tutup bungkus sekeluarga dari virus penyakit COVID. Doain Yuli, doain saya, doain semuanya. Jadi masa-masa begitu, saudara, firman bekerja di hati kita. Karena lagi panik tuh gak bisa buka Alkitab, gak bisa lipat tangan tutup mata. Jadi apa yang ada di stoknya itu keluar, saudara, menolong kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara lagi tenang, lagi gini, baca Alkitab.
Jangan tunggu terdesak telepon pendeta, kalau pendeta tidak angkat telepon kayak mana? Ya kan? Itu kan hitungan detik, hitungan menit bisa parah. Itu mesti buat keputusan, ya. Gideon tanya dokter yang kalau mau rawat inap, prosedur ceknya ada 4-5, mesti 3 jam. Kalau lulus screening paru-paru baru boleh. Itu pun tunggu antri kamarnya. Jadi tergeletak di ruang IGD gitu, wah ini posisi kejepit. Datanglah lagu pertolonganku di tempat maha tinggi. Roh Kudus ingatkan, terus mulai memperkatakan, turun saudara. Percaya gak percaya itu kisah nyata. Tapi tetap malamnya pulang saya minum obatnya. Saya minum obatnya sehari doang, habis itu besoknya oke. Ya. Jadi saudara sekali lagi, firman itu berkuasa. Yang ketiga, R itu repetisi. Jangan bilang ayat itu aku sudah tahu. Ini aku sudah tahu, khotbah ini aku sudah tahu. Mesti berulang-ulang, saudara. Ya kan? Terus ditanam. Saudara beriman tahun ini belum tentu 3 tahun lagi saudara beriman. Saya ketemu banyak pendeta, bahkan guru saya. Itu pun hari-hari ini imannya anjlok. Tapi yang dulu-dulu gak beriman malah ada yang bagus imannya. Tergantung apa? Yaitu komunitas kita, pergaulan kita dengan Roh Kudus, dan apakah kita berulang-ulang. Makanya harus bertekun dalam firman. Itulah dia maknanya. Ketika ada persoalan, saudara jadi kuat. Gitu. Kayak saya ya, oleh kasih karunia komunitas yang mendukung seperti itu. Bapak Ibu ada gambaran ya. Jadi bertekun terus menerus. Saya berdoa Tuhan menguatkan, menghibur dan menolong Bapak Ibu. Waktu saya habis, Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu. Bapak terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan menolong kami. Hamba berdoa Roh Kudus yang ada di hati kami. Benih firman yang sudah ditanam. Biarlah bertumbuh dan berbuah lebat. Kuasa firman yang besar yang sudah kami terima. Roh Kudus yang sudah masuk dan tinggal di hati kami. Waktu kami terima Yesus sebagai Tuhan, mengaku di mulut, percaya di hati. Peliharalah benih firman yang kami terima. Dan kami mau melembutkan hati untuk melakukan firman. Hati kami biarlah menjadi tanah yang subur untuk firman bertumbuh. Bapak Ibu, kalau engkau sudah dengar firman dan engkau mendapatkan iman untuk engkau melangkah, melakukan firman, melatih. Hari ini, kalau engkau bilang, Tuhan aku mau bertekun saat teduh, bertekun dalam firman. Taruhkan tangan di hati, berdoa, ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong. Sebagai warga dalam Tuhan, saya mau teguhkan saudara, saya mau kuatkan saudara. Supaya saudara kuat bertekun di dalam firman. Bapa Surgawi, aku berdoa buat setiap hati, setiap tangan, setiap pribadi. Baik yang ada di tempat ini, baik ada di depan kamera, Tuhan memberkati. Kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami, di hati kami. Biarlah kami terus mengisi dengan benih firman, dan biarlah benih firman itu bertumbuh dan berbuah lebat. Jadikan hidup kami berkat Tuhan. Dalam setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi, biarlah kami berharap kepada Tuhan. Dan kami tahu di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada pengharapan. Tuhan memberkati setiap kami, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ikut ibadah online. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Tuhan terima kasih, hormat pujian bagi Engkau. Terimalah ibadah kami, terimalah pujian pengagungan kami. Tuntun dan gembalakan hidup kami. Sebentar kami pulang,
Tuhan hantarkan kami dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya dan terima, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati.